Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dengan NIM 18 10 12 32 20 027. Perkenalkan, nama saya Aisra Ufa, NIM 16 10 12 33 247. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 18 10 12 33 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Adil Arif, NIM 18 10 12 33 115. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, NIM 18 10 12 32 240. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 18 10 1232 100 30. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatin, NIM 18 10 12 322 0029. Saya akan menjelaskan latar belakang. Zaman sekarang ini sering sekali terjadi masalah di banyak kalangan, terutama pada peserta didik sekolah dasar. Siswa-siswi ini yang baru saja mengenal sekolah dasar tentunya tidak luput dari masalah dalam kegiatan mereka di sekolah, baik itu masalah belajar, teman sebaya, maupun keluarga yang bisa saja mengganggu dan menghambat perkembangan mereka. Peserta didik di sekolah dasar berada pada usia emas, perkembangan dan merupakan masa membangun pengalaman belajar awal yang bermakna. Masa sekolah di sekolah dasar merupakan waktu yang baik bagi peserta didik untuk mengembangkan konsep diri dan perasaan mampu serta percaya diri sebagai pelajar. Peserta didik mulai mengembangkan keterampilan, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan keterampilan hidup. Maka dari itu, guru BK berperan penting bagi anak sekolah dasar untuk membimbing perkembangan mereka. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling di SD. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di SD mencakup 4, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan atau pemeliharaan. Terus di sini ada juga bidang bimbingan antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus ada juga jenisnya, jenis layanan ada 7, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, ada juga layanan pembelajaran, konseling individu, dan konseling kelompok. Serta di sini ada 5 kegiatan pendukung, antara lain aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi layanan langsung. Layanan langsung dilaksanakan melalui tahapan yang pertama ada tampilan data, di mana kondisi khusus yang menjadi dasar kebutuhan layanan. Yang kedua ada permasalahan, di mana deskripsi kondisi peserta didik yang memerlukan respon. Lalu yang ketiga ada kajian, diagnosis, dan prognosis terhadap data dan permasalahan, di mana telah potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat ada arah pelayanan, di mana keputusan layanan yang paling tepat dan memungkinkan untuk dilakukan. Yang kelima ada jenis layanan khusus yang diperlukan, dirumuskan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam ada penilaian layanan, upaya memperoleh umpan balik keberhasilan pada layanan. Dan yang terakhir ada pelapor, menuliskan laporan pelaksanaan dan penilaian layanan bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan mengenai layanan langsung. Yang pertama itu ada layanan konseling individual. Konseling merupakan proses interaktif yang dirinci oleh hubungan yang unik antara konselor dan konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Nah, yang namanya juga konseling individual artinya itu secara pribadi, yang mana hanya ada satu konselor dan konseli. Di sini konseli itu bisa datang secara diundang ataupun secara datang sendiri. Sekarang konseling individual ini juga bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung ataupun secara tidak langsung atau melalui media.
Nah, pada zaman sekarang nih, yang pada masa pandemi seperti ini, bisa tuh dilakukan yang melalui media, bisa lewat telepon, WhatsApp, atau video call, atau sekarang kayak Zoom itu, Skype juga. Nah, bisa melalui itu. Baik, yang kedua itu ada konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dan saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga konseli dapat mengatasi masalah. Nah, di sini konselor hanya sebagai fasilitator. Biasanya pelaksanaan konseling kelompok ini selama 40 sampai 45 menit. Ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 sampai 10 orang untuk maksud mencegah masalah, pemeliharaan nilai-nilai atau pengembangan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan si konseling itu tadi. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Nah, apa bedanya dengan konseling kelompok yang tadi? Bedanya yaitu kalau bimbingan kelompok ini bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling kelompok, nah itu bersifat kuratif. Yang selanjutnya ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal atau classroom activity merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. Nah, jadi di situ misalnya satu kelas, dalam satu kelas misalnya kelas 1A atau 1B yang dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru, bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik. Metode bimbingan klasikal antara lain itu ada diskusi, ada bermain peran, ada juga ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar serta peminatan dan perencanaan individual komponen program bimbingan dan konseling. Ya, saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik dengan konseli dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama atau berbeda yang sesuai dengan tujuan layanannya. Nah, bimbingan lintas kelas ini merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Ya, selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji. Ya, selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru bimbingan dan konseling dan konselor, orang tua, ahli lain, dan lembaga yang dapat memberikan sumbangan serta pemikiran dan tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Kerjasama tersebut dilakukan dengan komunikasi serta berbagai pemikiran, gagasan, atau tenaga kerja yang berkesinambungan. Ya, yang selanjutnya alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah suatu tindakan mengalihkan penanganan masalah peserta didik atau konseli dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Seperti guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus ke pihak lain karena keahlian dan kewenangan yang baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti psikolog, dokter, dan psikiater. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai layanan secara langsung BK di SD, yaitu ke-9, kunjungan rumah. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru BK untuk menyelesaikan masalah konseli atau peserta didik, mengumpulkan data, dan lain-lain dengan cara bertatap langsung dengan kedua orang tua si peserta didik tersebut, atau dengan cara berkunjung ke kediaman atau tempat tinggal mereka. Yang ke-10 itu layanan advokasi. Merupakan pendampingan yang dilakukan kepada peserta didik yang bermasalah dalam masa perkembangannya dengan cara mempengaruhi cara berpikir, berperasaan dalam bertindak, dan lain-lain agar bisa mencapai perkembangan yang optimal. Yang ke-11 yaitu layanan
konferensi kasus atau konferensi kasus. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah si peserta didik yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak yang bisa memberikan keterangan, kemudahan, dan hal-hal yang bisa mendukung untuk menyelesaikan masalah si peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah ruang lingkup bimbingan dan konseling di SD itu mencakup 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, atau pemeliharaan. Nah, pada dasarnya, layanan langsung pada bimbingan dan konseling di SD itu sama dengan tingkatan lainnya seperti menengah. Nah, yang membedakan adalah pada layanan bimbingan dan konseling di SD itu tidak bisa langsung diberikan kepada anak. Jadi, harus melalui perantara orang tua. Maka dari itu, bimbingan orang tua di sini sangat penting untuk membantu anaknya dalam menyelesaikan masalah ataupun tugas perkembangan yang akan dihadapi oleh anak. Sekian presentasi dari kami kali ini. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.